Sekarang kita akan membuat beberapa detail pelengkap, yaitu saya akan membuat denah lantai dasar di sini. Saya akan mencari layernya, yaitu layer 2, di mana kita berisi dinding lantai dasar. Tekan 7 untuk berada pada top view. Di sini kita lihat bahwa saya mempunyai pandangan dari atas yang mempunyai latar belakang di sini adalah denah lantai atas, sedangkan kita membutuhkan denah lantai bawah. Mungkin kita dapat cek view, background image, kita tidak menggunakannya. Untuk itu saya akan coba klik kanan untuk memilih seperti ini. Sekarang saya akan memilih bagian bawahnya ini, kemudian kita extrude. Saya tekan 3 untuk berada kepada posisi right view, kemudian dengan tab untuk berada pada edit mode. Di sini saya akan memilih bagian bawah, tekan B untuk border selection, saya akan memilih di sini. Kemudian E untuk extrude, saya pilih di sini region, pastikan sumbu Z. Saya akan ke bawah 20 cm, berarti saya akan tekan minus 0,2, enter, seperti itu. Sekarang saya mempunyai extrude ke bagian bawah. Berikutnya adalah saya tekan A untuk non selection, B untuk border selection. Saya akan memilih bagian bawahnya ini, kemudian saya akan menekan di sini adalah P untuk separate, pilih selected, maka telah terpisah. Berikutnya adalah saya tekan tab untuk pada object mode. Saya akan memilih bagian bawah ini, kemudian tekan M. Saya akan pindahkan pada layer 1, klik OK. Kemudian saya akan aktifkan layer 1 ini dengan masih terpilih. Saya kontrol up arrow, saya ganti dulu di sini pada link material, namanya pada object saya akan ganti menjadi mungkin kita ganti namanya menjadi lantai dasar. Kemudian ini pun demikian, oh ada salah, DAA. Kemudian ini pun demikian, saya akan ganti nama dengan lantai dasar. Untuk mesh objeknya mempunyai nama yang sama. Oke, berikutnya adalah sekarang kita akan membuat penutup lantai. Saya tekan Ctrl Up Arrow lagi untuk mendapatkan view yang lebih jelas. Lalu di sini saya akan gunakan orthographic view saja supaya kita dengan mudah dapat melihat. Oke, saya coba begini, zoom, kemudian saya tekan tab untuk berada kepada edit mode. Di sini terlihat bahwa saya mempunyai titik-titik pada bagian untuk ke lantai, sehingga kita bisa membuat penutupnya. Tekan A untuk non selection. Di sini saya akan cek limit visible-nya, saya aktifkan sehingga kita tidak salah mengklik. Saya akan memilih dulu pada bagian ini, saya klik kanan titik ini, shift klik kanan, shift klik kanan, shift klik kanan, tekan F, sehingga sekarang saya sudah mempunyai penutup lantai. Coba untuk ruangan yang ini, zoom out sedikit. Sama halnya, saya akan memilih titik ini, kemudian titik ini, dan titik ini. F untuk face. Kita berpindah ke halaman ini. Oke, di sini kita lihat bahwa saya tidak mempunyai garis di sini yang bisa membuat untuk face, karena face tidak bisa dapat kita lakukan lebih dari 4 titik. Untuk itu saya coba zoom out seperti ini. Maka sekarang saya akan menggunakan Ctrl R untuk loop. Di sini saya klik sehingga muncul garis seperti itu. Kemudian G untuk grab. Saya tekan Y untuk berada pada geser pada sumbu Y. Ctrl G. Sepertinya objek snapnya belum aktif di sini. Oke, saya coba aktifkan dulu. Sekarang kita loop cut, Ctrl R seperti ini, klik, saya geser pada sumbu Y, klik, kemudian saya tekan G untuk grab, Y, Ctrl, klik titik ini, sehingga sekarang saya sudah mempunyai garis pada titik ini. Untuk itu sekarang saya tekan A untuk non selection, saya memilih titik ini, shift, titik ini, dan titik ini, kemudian tekan F untuk face. Kemudian untuk sudut ini saya akan memilih titik ini, face. Klik titik ini,
klik titik ini, dan klik titik ini. Face. Kita tidak perlu khawatir pada bagian di atas pintu ini, karena kita mengetahui bahwa kita mempunyai face pada layer 2 yang menjadi satu dengan dinding. Untuk itu kita akan beralih kepada ruangan-ruangan yang lainnya. Misalkan kita akan membuat pada bagian ini. Oke, di sini kita lihat khusus pada bagian ruang tamu ini, kita lihat bahwa ini tidak mempunyai paralel dengan garis ini. Maka sekarang saya akan Control Tab memilih pada Face Selection Mode. Saya klik bagian ini, kemudian saya extrude, untuk extrude, kemudian pastikan X untuk berada pada sumbu X. Tekan Ctrl, klik titik ini, sehingga sekarang saya sudah mempunyai posisi yang sama. Untuk itu sekarang saya kembali Control Tab, berubah menjadi Vertex Mode. Saya akan memilih titik ini, Shift titik ini, Shift titik ini, dan titik ini, kemudian F. Lalu saya memilih titik ini, ini, dan ini, F. Demikian seterusnya untuk semua lantai, semua ruangan kita akan melakukan metode yang sama. Di sini saya akan menghentikan tutorialnya, kemudian kita akan berlanjut setelah semua lantai ini saya buat. Sekarang saya sudah mempunyai semua penutup lantai pada ruangan-ruangannya. Yang akan saya lakukan sekarang adalah membuat teras. Saya akan coba zoom terlebih dahulu, kemudian Control Tab berubah menjadi Face Selection Mode. Saya akan memilih bagian ini, untuk extrude, region, Y. Saya tarik saja terlebih dahulu, untuk ukurannya dapat kita lakukan kemudian. Saya memilih face ini, untuk extrude, kemudian saya akan memilih geser ke sini, kemudian saya akan mencoba berputar pada sisi ini. Untuk extrude, saya geser saja terlebih dahulu. Lalu hal yang sama akan saya lakukan untuk teras ini, teras belakang. Oke, kemudian saya akan untuk extrude region, saya tarik saja terlebih dahulu. Seperti itu. Kelihatannya semua sudah selesai, maka sekarang saya akan melihat pada kondisi top view. Jika sudah ini, oke, seperti ini. Untuk membetulkan posisi teras, di sini kita akan kembali kepada top view seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan view background image, use background image. Walaupun di sini background image kita adalah denah lantai atas, tapi kita masih dapat melihat ukuran dari lantai teras dan entrance kita. Tekan Tab untuk berada kepada edit mode. Saya tekan Z untuk berada kepada wireframe, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Tekan B untuk border selection. Saya memilih di sini grab, kemudian saya akan geser sedikit. Kemudian saya tekan A untuk non selection, B border selection, memilih bagian ini. Geser. Seperti itu. Saya coba zoom saja supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kemudian di sini A non selection, B border selection, memilih titik 2 ini. Geser seperti itu. Oke, saya zoom, kita pindah ke bagian teras belakang seperti ini. A non selection, B border selection, saya akan memilih teras yang ini. Kemudian sekarang saya akan memindahkan grab, Y, saya akan mengklik titik ini sehingga sejajar. Berikutnya adalah tekan A untuk non selection, A untuk select all, W kita pilih remove double, maka kita akan meremove titik-titik yang pada posisi yang sama. Dengan demikian sekarang kita sudah mempunyai semua keseluruhan lantai termasuk teras dan entrance. Saya tekan Z lagi untuk kembali kepada shading, kemudian tab untuk berada pada object mode. Selanjutnya kita akan menambahkan dinding-dinding pada bagian luar.